Ya bener sih, maksudnya nggak pernah off sama sekali gitu kan, fight terus, kalau nggak fly terus, Hmm, hmm. kapan tenangnya gitu kan. Iya, ya sebenarnya Nah, dia yang juga bilang kalau misalkan manusia tuh perlu perlu stres ya, stres tanda kutip maksudnya supaya bukan supaya sih. Jadi stres itu perlu dalam amount yang kecil dan tidak dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi ya kalau kita mau termotivasi juga kadang kita perlu sedikit stres gitu kan, sedikit push gitu. Cuma kalau misalkan itu lu hold terus dalam jangka waktu yang lama, ya itu bisa jadi distraktif. Ya sama kayak lu nyimpen dendam gitu ya. Itu juga gue amazed sih hmm, gimana orang bisa nyimpen dendam sampai puluhan tahun gitu kan. Ya dia simpen hmm, energi itu terus sampai belasan tahun. Ya even dia nggak ketemu sama orangnya langsung, tapi begitu ketemu lagi di let's say 20 tahun berikutnya masih ada itu perasaan dendam itu kan amazing banget ya. yes. Tapi balik lagi mungkin ke awal pembicaraan kita soal judgment ya, judgment sama stereotype itu memang menurut gua Hmm, suatu hal yang mesti di break di society sih emang Gil. full Karena kan ya. memang di mindfulness juga kita diajarkan untuk non judgmental kan. Dan sebenarnya dengan stereotype Yes. itu kita kan justru juga jadi membangun kotak-kotak nggak sih? Jadinya kita semakin jauh dari yang namanya unity. Kan? Jadi ya menurut gue Exclusivity iya jadinya. itu yang mesti di Hmm. break sih terutama di Indonesia ya terlalu banyak celetukan-celetukan yang menurut gue ya nggak ada meaningnya lah, Membuat nggak ada mental meaningnya. health-nya Ya udah nggak ada meaningnya dan eh, dia menyakiti orang lain nggak sih? Ya kayak celetukan yang tadi yes, aja. betul. Yes, betul. Mm-mm. Betul, betul. Hmm. Ya mungkin Dari kata-kata ya itu bisa bikin orang termotivasi, bisa bikin orang sampai drop serendah-rendahnya. ya karena ketika lu nyeletukin kayak let's say tadi eh ya kapan kapan merit lah itu udah yang paling common lah ya. Kapan Hmm. merit lu ngucapin itu ke satu orang, efeknya tuh belum tentu sama ke orang lain gitu loh. Tergantung state dia juga, mental state dia kayak apa gitu. Kalau tuh orang emang Hmm. sebenarnya pengen banget merit tapi ada situasi tertentu yang bikin dia nggak bisa merit, lu tanyain hal itu kan bisa bawa dia depres banget kan. Kalau lu tanya itu ke Yes. gua mungkin gua udah kayak "Ah, apaan sih lu?" gitu kan. Cuma kalau lu tanya ke orang yang berbeda kan itu bisa bisa jadi distraktif buat orang itu gitu. Jadi ya Yes, stop lah nanyain betul. kayak gitu-gituan. Lu nggak own other people's life juga gitu loh. Kalau Hmm. mereka merit or nggak merit, buat lu juga apa efeknya gitu kan. Hmm, betul. Jadi cuma dua kalimat ya. Mind your own business and be mindful ya. Maksudnya ya kadang ya gitu ya. Apa maksudnya stop pressuring other people yang kayak tadi lu bilang orang udah mutusin dengan consciously nggak mau punya anak dikomentarin juga Hmm. gitu kan. Tapi kalau orang sampai consciously ngambil sebuah keputusan kan itu bukannya bodoh-bodohnya dia ngambil keputusan tanpa mikir gitu. Pasti kan udah pertimbangannya apa dan dia tahu apa kapasitasnya dia seperti apa. Ya itu salah Hmm. satu yang gue juga concern banget sih soal punya anak nggak punya anak itu ya. Karena ketika lu punya trauma yang besar di diri lu atau luka yang besar di diri lu sampai akhirnya lu tuh orangnya reaktif gitu ya. Dan lu memutuskan untuk punya anak karena hanya society bilang lu harus punya anak. Ya itu lu sebenarnya membahayakan kesehatan mental anak lu. Anak Iya, tersebut, nah itu yang iya orang betul. kurang Ya kan aware proyeksi sih. lagi Iya, dia jadi jadinya makanya nantinya. cycle itu nggak bisa keputus gitu kan. Syukur-syukur ntar anaknya bisa conscious di umur-umur muda gitu ya. Cuma kalau udah ya kayak kayak gua aja gua baru baru mulai mindful di umur 30 gitu kan. Yang but still good, Ya, yeah, still still good. good, but I mean selama 30 tahun hidup gua kan ya gua menyerap apa ya luka dan trauma yang sebenarnya semestinya ya bisa dihindari gitu kalau
kalau orang tua kita bisa lebih mindful lagi gitu. Nggak menyalahkan orang tua juga karena mereka nggak mindful, karena Ya, itu betul. juga ada jalan. Mereka sendiri juga punya lukanya Iya, mereka sendiri dari nah, orang tuanya makanya itu kan mereka. makanya jadi generational problem gitu kan, diturunin aja terus. Yes, Makanya menurut gue lebih yes. wise kalau memang orang memutuskan untuk childless ya pasti ada alasannya gitu. Kenapa lebih baik kayak gitu daripada lu memutuskan punya anak hanya karena di pressure sama society gitu kan. Yes, betul. Gitu. Itu sampai sekarang gue Betul, juga betul. nggak apa ya, kurang paham sih Gil. Maksudnya kenapa orang harus punya anak gitu. Cuma untuk Meneruskan ya cuma keturunan. supaya kita nggak punah gitu. Biar ada mini-mini Sally gitu. Ya gitulah. Aduh, ya itu makanya kan balik lagi gue karena profesi gue edukator gitu ya. Jadi ketika gue melihat kejadian nyata di depan gue, karena posisi gue cuman guru musik mereka, ya gue juga nggak bisa mengikut campuri Hmm. kan. Yang bisa gue lakuin ya cuman gimana caranya ngajarin anak-anak ini supaya bisa apa namanya ngerti lah, emotional awareness mereka ada Hmm. gitu. Jadi mereka setidaknya ngerti perasaan mereka sendiri gitu. Hmm. Kayak gitu gitu. Bahkan gitu gue tuh entah gimana kayak apa ya? Magnet-magnet anak-anak yang mungkin magnet anak-anak yang kurang diperhatikan Ya, gitu bisa dibilang ya. gitu. Karena kasihan sekali gitu loh mereka. Mungkin secara financially, mungkin secara materi mereka disupport dengan sebegitunya. Cuman kadang tuh apa yang mereka butuhkan tidak terpenuhkan Hmm. gitu. Hmm. Ya. Ini sih bener-bener kalau buat gue jadi kayak PR gitu. Ya. Ya anak tuh bukan bukan kayak lu main Hmm. Tamagotchi gitu loh. Gil. Bukan Iya. cuma lu kasih makan, lu mandiin gitu kan, lu sekolahin. Ya bukan cuma itu gitu loh. Hmm, Mungkin hmm. mungkin materi itu bisa bikin mereka seneng. Ya let's say berapa menit gitu. Cuma itu nggak long lasting Yes, yes. gitu. Ya. Ya, itu juga gue juga concern Bener, banget sih bener. memang soal itu karena dari anak yang bisa stabil secara emosional ya, kalau banyak anak-anak yang kayak gitu ya itu sebenarnya juga akan berdampak secara apa ya, lebih 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 luas lah gitu. Kesadaran itu juga nanti bisa lebih luas Hmm, gitu, kan semuanya berawal dari bener. anak-anak gitu kan. Ya begitulah. Misalnya itu jadi concern gue ya itu cycle itu akan diulang terus menerus. Nanti anaknya begitu lagi, berkeluarga dan begitu lagi dan begitu lagi. Hmm. Mau sampai kapan gitu loh, Hmm. Hmm. ya kan? Kalau nggak ada yang memutuskan cycle itu. Hmm. Jadi apa nih Gil take-nya Mm-mm. kita hari ini? Makin bingung. Ya, ya apapun siapapun kalian yang mendengarkan mungkin ya balik lagi yang kayak gue bilang, be mindful, nggak ada omongan lain lagi. Hmm. Apapun profesi kalian ya do your best, ya kan? Entah kalian itu guru atau entah kalian itu mungkin ibu rumah tangga atau apapun itu, sadarinlah luka-luka kalian gitu dan jangan diprojeksiin lagi ke anak-anak lagi Hmm. gitu. Hmm. Karena kasihan gitu. Mereka tuh kalau kalau dijadiin bahan proyeksian terus dan menerus ke depannya nggak akan hidup bahagia Hmm. Hmm. gitu. Ya sama stop inilah being judgmental juga ke orang lain ya. Karena Hmm. ya karena kayak yang lu bilang tadi, lu tuh kalau ngelihat orang juga, apalagi kalau lu baru kenal, lu cuma tahu paling 0,0000 sekian persen tuh Yes. orang tuh isinya apa gitu. Ya lu nggak pernah Ya. tahu dia background, even buat lu apa yang dia lakukan tuh negatif. Nggak ada, menurut gua nggak ada orang yang terlahir eh, apa goal hidupnya atau purpose hidupnya itu buat melakukan hal yang buruk gitu ya. Hmm. Pasti kan semuanya itu termanifestasi dari pengalaman masa lalunya dia sampai dia bisa melakukan hal yang menurut lo mungkin tidak baik gitu.
ya itu balik lagi numbuhin Terkondisikan. numbuhin empati juga sih, gimana lo bisa ngelihat orang itu tanpa judgement dan netral gitu. Sulit sih memang, karena ya again ya mindfulness practice ya Gil ya namanya. Harus dilatih gitu. Dan semuanya juga bisa lo latih ke orang lain kalau lo juga bisa ngelatih itu buat diri lo sendiri dulu. Gimana lo bisa kasih empati ke diri lo sendiri dulu. Betul. Ya Betul harapan banget. kita ya bisa punya dunia yang lebih damai lah ya. Orang-orangnya. Amin. Ya begitulah Ya. celotehan kita hari ini. Kalau ada celotehan berikutnya, monggo datang lagi Gil di segmen ini. Dengan senang hati kalau di-invite mah. Kalau dari lu sendiri Gil ada rekomendasi atau referensi buat misalkan kayak teman-teman yang pengen ya mengenal mindfulness lebih dalam lagi gitu. Kalau buat lu ada nggak sih kayak sosok atau mungkin buku yang ngena banget lah buat lu sini? Yang ngena banget, tadi yang gue udah sebutin juga, gue sendiri juga turning point-nya karena setelah gue nonton The Hill, pelan-pelan gue nyari gitu kan, akhirnya end up di Inner Engineering-nya si Sadhguru. Oke. Gitu. Sip. Ya, cuma kalau teman-teman di sini mau coba ya monggo nonton di Netflix ada kok, di Netflix ada dokumenterinya The Hill. Ntar gue tulis di deskripsi deh buat teman-teman yang tertarik. Oke Gil, kalau gitu kita harus mengakhiri celotehan kita hari ini. Buat teman-teman selamat liburan ya, semoga bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat. Ya itu aja segmen kita hari ini, dan buat teman-teman yang mau follow konten-konten Asahidiri bisa cek YouTube kita di channel Asahidiri, atau bisa juga dengerin kita di Spotify. Di situ kita taruh semua episode-episode podcast kita, termasuk juga segmen Sabar Asri ini. Oke, Gil, thank you udah mau ngobrol-ngobrol bareng gua di hari libur. Ya, thank you juga udah di-invite buat jadi narsum. Ya, santai. Tetap sehat, tetap mindful ya Cici ya. Oke, lu juga sukses buat konten. Oh ya, buat yang mau follow Gili dan konten-konten seputar musik edukasi bisa cek di mana Gil? IMU_Indonesia. Oke, sip. Make sure buat cek. Ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Spotify. Lengkap ya. Oke Gil, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asahidiri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asahidiri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.